Kasus penambahan harian COVID-19 di Indonesia dalam pekan ini terus meningkat drastis. Penambahan kasus COVID-19 yang awalnya bertahan di kisaran 1.000 hingga 2.000 kasus per hari, tiba-tiba melonjak 2 kali lipat pada tanggal 25 Januari 2022 menjadi 4.878 kasus. Tren peningkatan kasus harian pun terjadi hingga hari kemarin. Sampai akhirnya Indonesia kembali mencetak kasus harian COVID-19 di atas 10.000 kasus per hari. Dengan positivity rate di atas ambang batas standar WHO, yaitu 5%. Perubahan penyebaran varian Omikron menjadi transmisi lokal juga ikut mempercepat penambahan kasus harian COVID-19 di tanah air. Kondisi ini turut membuat tingkat keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit rujukan COVID-19 di beberapa daerah kembali melonjak. Di DKI Jakarta, BOR rumah sakit COVID-19 kini telah tembus 50%. Begitu juga rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet yang terus mengalami lonjakan jumlah pasien. Diprediksi, angka penambahan harian real COVID-19 lebih dari yang dicatat Satgas COVID-19. Selain itu, penyebaran varian Omikron yang kerap tidak menimbulkan gejala berat membuat mereka yang sesungguhnya telah terpapar enggan melakukan tes antigen ataupun PCR. Akankah Indonesia mengalami gelombang ketiga virus COVID-19? Tim TV One mengabarkan. Benarkah Indonesia sudah masuk di gelombang ketiga dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, prediksi pemerintah mengenai angka kasus COVID ini akan terus meningkat hingga awal Maret nanti. Nah, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Ada Dr. Siti Nadia, jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dan juga Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara yang juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Selamat pagi, Dr. Nadia, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Cipta Bayu, Bu Nadia. Selamat pagi, Ya, Prof. Chandra. saya langsung mau ke Dr. Nadia. Dok, apakah pada saat ini pemerintah juga sudah state belum, Dok, bahwa ini sudah Indonesia ini sudah masuk gelombang ketiga? Iya, apakah kemudian memang ini sudah kita masuk ke gelombang ketiga atau belum? Ini tentunya nanti akan kita sampaikan informasi secara rilis resmi ya terkait hal ini. Tetapi artinya kita bersiap-siap ya kalau melihat pola selama 10 hari terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Yang kita tahu sebelumnya kita berada terus di bawah angka 200, tapi kemudian terjadi peningkatan mencapai angka 500, kemudian langsung ke 1.000, 3.000, 8.000, 10.000, dan kemarin bahkan menyentuh angka 16.000. Nah, tentunya untuk menentukan yang kita sebut sebagai gelombang atau kurva daripada epidemi, kita harus melihat beberapa ukuran terkait mengenai peningkatan kasus yang terjadi, polanya seperti apa, kemudian waktu daripada peningkatan kasus tersebut, dan jumlah dari peningkatan kasus tersebut. Oke. Nah, kalau boleh sedikit, Dok, ngasih insight lah pada kami gitu. Dengan kategori-kategori tadi yang disampaikan oleh Dr. Nadia tadi, apakah kita sudah mencapai titik-titik itu, kategori-kategori itu, atau memang sudah mendekati ke kategori-kategori itu? Ya, sebenarnya kita masih melihat pola daripada peningkatan kasus ini. Karena untuk menentukan tadi kurva epidemik juga harus kita melihat pola-pola dari gelombang 1, gelombang kedua, dan tentunya saat ini gelombang ketiga. Karena dari sisi waktu ini juga terlihat ada peningkatan masih dalam kurang lebih waktu yang singkat ya, yang 10 hari. Kemudian peningkatan daripada kasus ini masih ada sedikit fluktuatif ya, jadi belum konsisten seluruhnya terjadi peningkatan kasus, dan kita sedang mencoba melihat apakah nanti puncaknya ini bisa lebih tinggi dari gelombang kedua atau tidak. Jadi setidaknya yang pasti kalau kita lihat dari kurva epidemi itu memang terjadi peningkatan kasus.
peningkatan kasus ini biasanya kalau kita dalam kondisi yang biasa itu disebutkan bahwa terjadi kejadian luar biasa. Nah, tapi apakah kemudian ini kita sebut sebagai gelombang ketiga, tentunya nanti akan kita lihat kembali apakah memang terjadi tren peningkatan terus-menerus ataukah nanti malah akan terjadi penurunan. Oke, saya mau ke Prof. Chandra dulu. Prof. Chandra, kalau melihat angka yang disebutkan atau disampaikan oleh Dr. Nadia tadi bahwa kemarin sempat tembus di angka 16.000, ini seperti apa sebetulnya yang bisa dijelaskan oleh Prof. Chandra? Iya, yang jelas tadi kan Dr. Nadia juga sudah bilang, angka kita pernah 100-an, ya. Sekarang kemarin lah lebih dari 15.000. Jadi sudah naik 150 kali lipat. Itu pertama. Yang kedua, saya ingatkan bahwa pada tanggal 15 Mei, saya kebetulan ingat 15 Mei itu angka kita 2021 ya, angka kita 2.300, kemudian terus naik sampai menjadi 27.000 pada tanggal 3 Juni dan dinyatakan sebagai PPKM darurat. Jadi memang ada kenaikan dari 100 jadi lebih 15.000, 150 kali lipat. Kalau lihat pengalaman yang lalu dari 2.300 naik jadi 27.000 dinyatakan sebagai PPKM darurat, jadi memang naik. Dan yang ketiga kalau bicara gelombang, kan namanya juga gelombang kan seperti gelombang begitu ya. Kalau kita lihat dunia memang sudah 3 kali naik turun. Sekarang dunia juga sedang naik untuk yang keempat katakanlah begitu. Jadi ya apakah mau disebut gelombang atau tidak gelombang, yang jelas kasus sudah naik sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, apalagi kalau mau dibandingkan sama katakanlah sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Oke. Nah kalau soal prediksi juga Prof, saya ingat ngobrol sama Dr. Nadia pada saat itu memang diprediksi kan masih sampai awal Maret nih kondisi seperti ini, naik kasusnya akan terus naik. Nah mungkin Prof Chandra juga punya data-data soal itu, apa yang perlu perlu di highlight ya, apa yang perlu diawasi dari peningkatan kasus yang kita alami beberapa waktu terakhir ini? Kalau soal prediksi setidaknya ada 3 yang sekarang berkembang gitu ya. Nomor 1 adalah University of Washington Institute of Health and Metric Evaluation, ya, IHME begitu, sudah membuat prediksi dari awal Januari tentang bagaimana situasi di Indonesia. Prediksi mereka mengatakan bahwa puncaknya akan terjadi pada tanggal 1 April dengan 300.000 kasus sehari. Itu banyak dibicarakan, ditulis di media. Walaupun memang IHME ini sudah pernah bikin prediksi sebelumnya dan juga tidak terlalu cocok ya. Contohnya saja untuk prediksi yang sekarang mereka mengatakan akhir Januari ini keluar angkanya sekitar 40-50 ribu dan itu ternyata tidak tercapai seperti itu kan. Jadi saya tidak tahu apakah 300 ribu itu akan tercapai tidak, tapi itu prediksi resmi yang sudah dikeluarkan. Satu. Yang kedua, minggu lalu itu CDC Amerika Serikat mengeluarkan data Amerika Serikat yang dia kumpulkan data banyak sekali, dia bandingkan Amerika Serikat Omicron dengan Amerika Serikat Delta. Gitu ya. Sebenarnya dibandingannya 3, tapi oke kita bicarakan 2 saja. Ada 3 angka yang keluar. Yang secara resmi ini dipublish, bisa dilihat di publikasi resmi. Nomor 1, jumlah kasus di Amerika Serikat itu gara-gara Omicron kasus tertinggi 5 kali lebih tinggi daripada kasus tertinggi pada Delta. Ini di Amerika Serikat. Tentu belum tentu ini sama dengan di Indonesia. Nggak bisa kita katakan bahwa kita pernah kasus tinggi 50 ribu sekarang jadi 250 ribu, belum tentu. Tapi kalau Amerika Serikat naik 5 kali lipat kasus tertingginya. Yang kedua, yang ini yang penting sebenarnya, jumlah yang masuk rumah sakit di Amerika Serikat sekali lagi adalah 1,8 kali lebih tinggi pada yang Omicron dibandingkan dengan yang Delta. Jadi walaupun ringan, banyak cerita tentang ringan, tapi pada kenyataannya karena jumlah kasusnya tinggi sekali, maka yang masuk rumah sakit 1,8 kali lebih tinggi pada Omicron dibandingkan dengan Delta. Jadi kalau pertanyaannya Bayu tentang kesiapan, ya ini mesti dijaga begitu. Yang ketiga, jumlah yang meninggal juga banyak sekali Omicron dibandingkan dengan Delta, walaupun mungkin sedikit agak lebih sedikit, tapi jumlahnya masih cukup substansial. Dan apalagi kalau meninggal kan kita tidak bisa mengatakan 1-2 itu angka, kan orang kalau meninggal kan tidak bisa kembali lagi begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah prediksi dari Kementerian Kesehatan yang sudah berulang kali disampaikan Bu Nadia, Pak Menteri bahwa atau Pak Menko bahwa diperkirakan akan tinggi pada bulan Februari dan Maret gitu. Saya usul Bu Nadia kalau bisa prediksi itu disebut modelingnya seperti apa, kalau bisa dipublish karena yang IHME dan CDC dipublish. Jadi ada 3 kemungkinan itu, dan sekali lagi semua prediksi ini dibuat berdasarkan perhitungan ilmiah yang mungkin benar, mungkin setengah benar, mungkin tidak. Akhirnya jadinya tidak seperti itu, tapi prediksi ini penting untuk kita melakukan upaya-upaya supaya kalau toh naik, karena yang pasti akan naik. Kalau toh naik kita bisa siap, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan sampai ada korban yang terlalu banyak dan sebagainya. Jadi prediksi itu sah-sah saja dan kita pakai sebagai modalitas untuk memperkuat kesiapan kita di hari-hari
minggu-minggu ke depan ini. Mengenai kesiapan itu nanti juga tentunya kita akan bahas, tapi saya mau ke Dr. Nadia dulu. Tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Chandra ya. Saya ingin jawaban dari pihak Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia, karena banyak sekali yang mempertanyakan. Kita tahu bahwa sebelumnya ini Pak Luhut juga sempat mengatakan ya bahwa untuk puncak kasus varian baru Omikron ini akan terjadi di pertengahan Februari dan juga di awal Maret. Nah ini apa yang akan terjadi? Bayangan publik ini seperti apa sih? Dr. Nadia? Artinya pada saat kita membuat modeling yang seperti disampaikan oleh Prof. Chandra tadi, kita hanya menggunakan beberapa data dan tentunya tidak pada seperti kondisi yang saat ini. Pada waktu kita sudah mencapai hampir 10.000 angka daripada peningkatan kasus kita. Jadi tentunya ini memberikan hasil di mana range peningkatan kasus itu berada kurang lebih pada minggu ketiga sampai dengan awal Maret 2021. Dan kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan juga kemungkinan peningkatan kasus itu bisa sampai dengan 3 atau 5 kali lipat ya. Tetapi kembali lagi bahwa satu modeling ini atau prediksi ini terus kita update sesuai dengan perkembangan situasi penambahan kasus atau laju penularan, dan nanti kita berharap bahwa kita akan lebih pas lagi, lebih tepat lagi ya untuk menentukan. Kalau sekarang ini diperkirakan dalam 3 minggu, mungkin dengan semakin banyaknya data yang kita bisa masukkan ke dalam modeling atau prediksi ini akan lebih pasti apakah betul di minggu keempat atau minggu ke pertama Maret, atau bisa juga lebih cepat daripada estimasi tersebut. Oke, baik. Nah, yang dikhawatirkan dari peningkatan kasus ini adalah tingkat keterisian. Salah satunya ya, tingkat keterisian rumah sakit. Lalu bagaimana sampai saat ini kondisi di Indonesia? Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya. Kami harus jeda dulu. Dr. Nadia, Prof. Chandra, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.